Mitos hantu Maryaban, si penunggu hutan Kalimantan. Kisah mengenai sosok hantu Maryaban sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan diyakini sosok hantu ini sebagai sumber pesugihan jodoh. Sosok Maryaban sendiri dikatakan tergolong ke dalam jenis siluman yang memiliki tubuh penuh bulu yang lebat. Wujudnya yang menyerupai kera raksasa ini diyakini sering menetap di hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Meskipun menyeramkan dikarenakan mitos soal pesugihan jodoh mengenai makhluk ini lebih kental, akibatnya masyarakat lebih sering memburu makhluk ini. Ya, meskipun enggak ada yang pernah bisa membuktikan wujud asli dari makhluk ini. Menurut kisah yang beredar, barang siapa yang mampu menangkap makhluk jadi-jadian tersebut, maka ia akan bisa mendapatkan siapapun yang ingin dijadikan jodohnya. Pada kondisi tertentu, sebenarnya makhluk ini sangat ganas dan bisa membunuh manusia kapan aja, apalagi jika berada di wilayah kekuasaannya. Dikatakan bahwa Maryaban bisa menyerang manusia dengan mencakar leher dan menghisap darah manusia layaknya vampir. Menurut versi lain, makhluk ini juga bisa menyamar menjadi manusia. Jadi guys, kalian harus hati-hati jika berada di hutan karena bisa aja ia menyamar menjadi rekanmu. Ibu hamil dan anak kecil, please jangan buang sampah waktu maghrib kalau nggak mau kejadian kayak gini. Jadi guys, kisah dan mitos akan hal-hal mistis di zaman sekarang tuh masih melekat banget dan udah jadi tradisi warisan turun-temurun yang diyakini sampai sekarang. Nah, kali ini aku mau ngebahas sosok hantu yang mungkin nggak biasa kalian dengar tentang wujudnya. Jadi hantu ini sering disebut jurik jarian yang konon berasal dari daerah Sunda, dan hantu ini menghuni tempat sampah. Dalam bahasa Sunda, jurik itu artinya hantu, sementara jarian artinya sampah. Nah, hantu tersebut emang dipercaya sebagai penghuni tempat sampah yang berada di sekitar pemukiman penduduk. Sebenarnya, hantu tersebut belum jelas bagaimana wujudnya, sebab jarang ada saksi mata yang melihat hantu itu secara langsung. Berbeda dengan hantu-hantu pada umumnya yang dikenal masyarakat Indonesia, hantu jurik jarian itu cuma akrab di telinga orang Sunda aja. Konon, hantu tersebut nggak sering nampakin diri pada sembarang orang. Jurik jarian cuma mau menampakin diri pada sebagian orang aja. Dipercaya penghuni tempat sampah itu akan muncul di waktu sore menjelang maghrib. Nah, itu sebabnya masyarakat setempat akan menghindari buang sampah di waktu-waktu tersebut. Konon nih, jurik jarian hanya mengincar anak kecil dan ibu hamil. Saat mengganggu anak kecil, hantu itu akan menghembuskan penyakit yang membuat mereka demam, meriang, atau bentol-bentol dengan rasa gatal yang luar biasa. Sementara itu, jika jurik jarian berniat mengganggu perempuan hamil, maka ia akan merasuki raganya dan membuat wanita hamil tersebut kesurupan. Banyak yang berpendapat hantu ini tuh aneh karena pada umumnya hantu gak milih-milih korbannya kan. Untuk mengatasi gangguan jurik jarian, kalau korbannya anak kecil, cukup dibacakan ayat kursi dan diberikan air yang udah dicampur dengan sesendok garam. Jika korbannya adalah wanita hamil, biasanya dia akan minta yang aneh-aneh seperti kopi pahit atau air kelapa muda. Setelah semua dikabulkan, konon katanya hantu nggak langsung pergi begitu aja, jadi tetap harus ada ritual pengusiran roh. Nah guys, apa hantu jurik jarian itu nyata? Nggak ada yang bisa memastikannya, namun dari berbagai sumber menyimpulkan bahwa kisah hantu tersebut berdasar dari kearifan lokal yang mengandung pesan agar anak kecil dan ibu hamil jangan sampai beraktivitas di sekitar tempat sampah. Hal tersebut tentu memiliki alasan yang kuat, yaitu anak-anak begitu mudah sakit karena sistem imunnya belum kuat. Sementara janin dalam kandungan ibu hamil juga rentan terganggu perkembangannya saat ibu melakukan kontak dengan bakteri langsung. Yang jelas, cerita tentang jurik jarian tetap memuat pesan positif dari para leluhur yang begitu peduli pada anak-anak dan juga ibu hamil.